Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Nana Sunan. Tetap stay, tetap nonton di channel YouTube-nya saya, Nana Sunan Official. Oke, bagi anda yang mau subscribe, like, share, and comment, silahkan. Mumpung gratis ya. Kali ini saya ada di lokasi syuting FTV Mini screenplay. Kalau judulnya, deh judulnya apaan? Kebetulan saya di sini kedatangan seorang sohib, seorang teman, talent juga. Dia sering main di beberapa film, terutama FTV. Dia seorang politron. Nanti kita akan berkenalan langsung dengan yang bersangkutan. Apakah dia masih sibuk dengan syutingnya atau dia buka perusahaan lain, saya tidak tahu. Untuk itu saya panggil teman saya biar dia sendiri nanti yang mengenalin diri gitu tanya. Dia Kang, wah aja deh. Dia. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi bilang politron? Iya, politronnya banyak lah peran dia, pengacara segala macam. Dia pemirsa ya, kalau kalau di lokasi selalu mencairkan suasana. Jalan mana rada bocor, rada ya sedikit-sedikit kurang eling gitulah. Tapi nah, ya itulah dia. Makanya saya kalau di calling ada dia itu nggak bete-bete banget gitu tak. Nah sekarang mungkin pingin tahu nih dia itu orang mana, terus namanya siapa, gebetannya siapa, hobinya apa. Nah gue tanya langsung sama dia. Oke bro, langsung aja namanya siapa tuh. Ini nih nanti di komen ya. Kalau cewek-cewek cantik pingin main film atau pingin bergabung di TV, ke dia nih. Sambil belajar acting ke dia. Sok atuh kenalin lah buruan. Tadi dikenalin politron. Itu bukan merek elektronik ya. Politron. Politron itu kepanjangan polisi sinetron. Ya, polisi sinetron berarti peran Kang Agung ini lebih ngambil. Apa memang udah direncanain dari dulu ya teh bahwa aku jadi politron di TV, apa memang nggak ada rencana gitu? Nggak ada rencana. Nggak ada rencana sama sekali. Tapi kalau untuk nyari duit, politron itu paling gampang. Coba kalau misalnya Kang Nana nih, kalau syuting di dunia terbalik misalnya. Iya. Perannya kan itu terus sampai habis ya, iya nggak? Oh iya benar. Kalau kita kan bebas. Oh iya. Hari ini bisa jadi dokter, besok jadi polisi. Nah kalau saya bilang tadi, kalau mau nyari duit, Saya sekarang ada di lokasi syuting. Alhamdulillah masih kena ada calling, ada rezeki. Nah gitu. Mungkin kalau dia mah tiap hari syuting, ya kebetulan pas di calling ketemu lagi sama dia. Kebetulan ini saya wawancarai. Nah ini Kang Agung tuh orang mana, terus kesehariannya apa, selain syuting ada kegiatan yang lain nggak? sesuai namanya Agung. Agung itu kepanjangannya anak gunung. Oh gitu. Iya, karena saya tinggal di gunung. Nah gitu ya. Nama kampungnya Tugu. Tugu itu Tugu. ada kepanjangan juga. Apa tuh? Tung gunung. Jadi gunung-gunung karena ya pemirsa ya. Nggak tahu Iya. tuh orang tua saya pinter ngasih nama. Hmm. Namanya Agung, anak gunung, tinggal di Tugu, Tung gunung. Tugu itu daerah puncak. Nah, Kang Agung ini memulai karir awal lihat kamera itu, berakting depan kamera itu dari tahun berapa sih Kang Agung? Kalau senang dunia seni dari sekolah ya. Dari sekolah tuh udah mulai itu ya. Selalu jadi MC, protokol istilahnya kalau dulu. Kalau dulu protokol upacara, ya. Protokol jadi pembawa acara. Orang belum mengenal host ya. Belum ada istilah host, belum ada istilah MC. presenter, apalagi ada istilah hi guys gitu belum. Oh, ada. belum ya. Belum, dulu mah baku banget kalau ngomong yang terhormat dan lain sebagainya kayak gitu. Oh gitu ya. Oh memang apa namanya Kang Agung itu memang beranjak dari
seorang protokol atau sekarang lebih dikenal lagi MC ya. Pemirsa, jangan salah loh, seorang MC itu dituntut adrenalin yang tinggi. Belum tentu saya nih yang biasa syuting depan kamera, agak sedih. Belum tentu saya bisa membawakan acara untuk panggung. Karena apa? Karena bukan kamera lagi yang dilihat langsung oleh mereka, tapi langsung dengan mata kepala sendiri gitu. Iya. Terus yang perbedaannya apa sih Kang Agung? Antara Kang Agung lagi meranin polisi atau pengacara atau apalah itu segala rupa di film. Perbedaannya apa dengan Kang Agung bawain acara MC lah kalau sekarang ya? Itu perbedaannya apa gitu? Perbedaannya jauh banget ya. Kalau kita lagi nge-MC di panggung itu kita all out, bebas apa yang ada dalam pikiran kita keluarkan. Kalau di depan kamera kan kita dibatasi. Oh gitu ya. Kita dialog, kita dipakem, ada skenario harus seperti ini dan lain sebagainya. Kalau di panggung misalnya contoh, baik hadirin kita panggilkan penyanyi kita Miss Dewi misalnya. Ternyata orang itu masih main HP si Dewi ini. Sebelum dia nyampe ke panggung kita tetap aja nyerocos. Oh iya ya, jadi jangan sampai Dewi lagi pak apa namanya, balas emaknya, balas bapaknya main HP gitu ya. Itu nggak boleh ada jempling gitu ya. Iya, tetap harus. Ya misalnya Dewi ini berasal dari Puncak, dia ada seorang penyanyi bla 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 bla, sampai akhirnya si penyanyi itu muncul di atas panggung. Oh, baru situasional ya lebih tepatnya. Kalau yang saya rasakan, apalagi Kang Agung rasakan, kalau di lokasi syuting kan kita baca, kalau ada jeda sedikit cut dulu ya. Kalau itu nggak ada cut, terus ngomong ya. Kita salah gimana caranya supaya nggak kelihatan salah. Terus pernah kejadian apa gitu di waktu nge-MC? Apa Kang Agung pernah dibayar tidak sesuai budget? Apa Kang Agung pernah diabaikan oleh panitia? Segala rupa pokoknya mah. Pernah nggak sih pahit ketirnya itu waktu nge-MC di daerah mana, cuaca udah ekstrim lah gitu? Alhamdulillah kalau ekstrim banget sih enggak ya. Belum ya. Cuman jangan tuh. Sampai sekarang jangan ada kejadian kayak gitu. Pemirsa jangan didoain. Tapi yang lucu tuh gini, kalau misalnya kita MC ada yang request lagu ini kan numpuk tuh ya. Misalnya si A saya minta lagu Dahlia, yang ini mah pop. Oh gitu. Dulu. Jadi mereka itu kalau minta lagu itu harus lagu buru, bari duitnya eueuhan. Apalagi ampaunya itu. Nah, itu teh. Kadang kan kita siapa yang duluan aja. Gitu sih. Terus boleh nggak sih dibilang untuk nanti kan yang komen di situ pasti ada kan, Kang Nana atau Kang Nandang, ini Kang Agung ini budgetnya di MC itu berapa sih? Atau kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak atau saudara yang mau milad, ulang tahun, yang mau nikahan, nah silakan komen di bawah ini budget dan segala macamnya. Mungkin privasi banget atau memang sama Kang Agung mau dibilang di sini, saya nggak tahu. Nah untuk budgetnya berapa sih Kang Agung? Kang Agung itu buka target apa enggak? Apa karena Allah? Kadang ada juga yang karena Allah, biasanya sahabat dekat atau acara-acara keagamaan. Misalnya kalau misalnya saya ada resepsi nih, aduh, kayaknya tebukan duit nih, Kang Agung pasti datang dong. Waduh, nggak datang, kupanana pasti dibully. Ditulis status si Agung laga, nggak enak, pasti datang kan. Nah itu pemirsa. Kalau pemirsa misalnya sekarang mau ada anaknya mau kawinan, nyunatan, atau nikahan, ulang tahun, sok komen di bawah situ, Kang Nana tanyakan budgetnya berapa. Nah, nanti dijawab di komen saya nanti. Jawab budgetnya. Kalau di sini mah nggak usah. Kalau di sini gimana? Takutnya di sini gini, dibilang, sekelas Coki Sitohang. Amin. Bisa jadi. Ya, karena... Tapi kalau MC dengan sinetron, jujur aja kalau misalnya untuk dari nominal, gedean MC kemana-mana. Oh gitu ya Kang Agung ya.
MC Cuman lebih MC nggak ada di TV doang gitu. gitu ya, mungkin suatu saat nanti ya Kang Agung jadi MC-nya. Kita kan nggak tahu. Jadi MC-nya di SCTV, di Indosiar. Amin. Dia kalau misalnya bawain DA, kalau menurut saya nih yang saya tahu karena saya kenal Kang Agung ini bukan seminggu 2 minggu pemirsa, ngesti lapisan gitu ta. Makanya bareng-bareng udah beberapa tahun tahu karakter dia itu ngocehnya bagaimana, bocornya bagaimana, seriusnya pun bagaimana, saya tahu dia gitu. Nah gini Kang Agung ya, kita nggak tahu, siapa tahu nanti kita doain ya. Saya juga bangga nanti kalau Kang Agung ada di salah satu bareng Irfan Hakim, kita nggak tahu. Atau bareng Ramji, bareng siapa aja bawain acara yang eksklusif di TV, kita nggak tahu. Itu rahasia Allah. Yang penting sekarang bener-bener kalau saya bilang sih, ya bener Kang Agung ya. Saya belum tentu bisa untuk jadi MC. Karena pikiran saya gini loh. Kalau MC apalagi siang hari ya. Itu kalau siang hari sama malam hari itu aya perbedaan gitu kalau lagi MC di luar gedung atau di dalam gedung. Ada. Kalau kita dalam gedung otomatis kita harus lebih awal. Soalnya kan di gedung suara kita menggema. Cara intonasi bicara, speednya itu pasti diatur. Kalau di luar kan mungkin kita ngomong kenceng kan gini, baik gitu. hadirin kita nggak akan. Tapi kalau di gedung hadirin nunggu gemanya selesai dulu, baru kita dilanjutin. Kalau misalnya hadirin yang kami hormati saat ini kita panggil, kalau di gedung biasa seperti itu. Iya ngaco apa kasibat gitu. Jadi kata. Nah ini Kang Agung yang saya mau tanya lagi. Kalau untuk undangan MC ini Kang Agung itu pilih-pilih bahasa. Ini kan yang undang berbagai golongan dong, berbagai kasta. Syaratnya MC itu satu, pesan yang kita sampaikan nyampe. Coba sekarang gini, Pak Nana contoh, Kang Nana pakai bahasa kedokteran, keren, pakai bahasa yang baku dan lain sebagainya. Tapi kita bicara maaf misalnya di satu perkampungan apa. Dan nepi kemana gimana nepi ada. Oh iya, misalnya saya teh pemirsa di sini kalian harus makan Ya contoh kecil gini, maaf, misalnya Pak Nana menjelaskan cara syuting. Oh kita hari ini scene 1 jadi shotnya itu begini, adegannya kita ada fighting, dicapai angle-nya begini-gini. Coba Pak Nana ngomong sama anak-anak atau sama orang di satu kampung yang pedalaman, ngertiin mau? Iya benar. Itu salah satu apalagi ilmu itu public ya. Speaking. Public speaking tuh tercatat tuh public speaking. Sebetulnya dia juga waktu tahu bahasa public speaking itu dari saya. Padahal iya. Pokoknya Itu kan itu barusan ngoceh sendiri tuh ilmu public speaking. Seperti itu ya Kang Agung ya. Yang penting pesannya nyampe aja yang kita sampaikan. Benar. Terus pernah mendapatkan pengalaman yang ya tadi balik lagi tadi yang pahit udah kan dengan celuritnya lagu ini harus dibawakan dengan ancaman ada segala macam. Nah menurut Kang Agung ini lebih enak di suasana yang lepas dengan masyarakat menengah ke bawah atau nge-MC di tempat masyarakat menengah ke atas atau golongan high class gitu. Lebih enak mana itu? Kalau punten potong dulu. Kalau di masyarakat high class kan kebanyakan band gitu ya, apalagi anaknya yang milenial banget. Itu lepasan mana tuh Kang Agung? Kalau dibilang enakan yang high class gitu ya. Soalnya enggak bertele-tele. Budget apalagi udah gitu kan mereka enak deh kalau udah di high class, apalagi ngempinya di gedung itu udah pasti secara protokolernya udah disiapkan, rundownnya udah disiapkan, udah jelas si A, si B, si C, si D udah jelas. Tapi kalau di acara lepas misalnya baik sekarang kita panggilkan Bapak RT untuk memberikan sambutan, nggak tahunya Bapak RT lagi nongkrong di paling pojok. Dari pojok ke panggung itu kan lama. Itu tetap kita harus speak terus. Akhirnya Pak RT-nya belum nyampe, gimana? Itu kan salah satu. Tapi kalau di gedung kan enggak, udah jelas. Si A, si B, udah si ada C. di depan ya, udah di depan, itu udah pasti. Udah memang ya kita juga enggak ada tantangan tersendiri lah. Kita juga enggak nyalahin ya kalau misalnya Kang Agung manggil Pak RT rada lila karena kan mau sambutan dia harus ngebalas dulu WA yang bikin KTP, SKTM. Iya.
bansos. Kadang dia lagi ngebaso. Kadang-kadang ngebaso. Dia kaget Anak. pas lagi ngebaso disuruh sambutan. Aduh, cenah itu Apa- ada kayak gitu. Ada ya, bariseuhah gitu. Iya benar. Udah segala macam ya. Tapi saya nanya dong Pak Nana sekarang. Boleh. So, kalau misalnya syuting tuh Pak Nana Iya. di dunia terbalik. Ya alhamdulillah nih Nah, kemarin. dunia terbalik tuh kemarin itu perannya jauh dengan Pak Nana asli, Kang Nana asli. Itu kumaha dapat peran itu? Nah itu sebetulnya apa ya? Biasa kan kalau di FTP yang di judul-judul lain saya bawain yang karakternya serius dokter, biasanya mah ustad, terus kades, ya semacam-macam itu. Nah di sini saya harus memberikan rasa yang komedian itu. Ya bagaimana saya keluar dari jalur itu. Ya saya kalau apa namanya, kalau full total banget sih enggak ya Kang Agung, karena untuk komedi itu ya ampun Kang, lebih sulit lagi daripada yang serius. Betul. Karena memberikan senyuman, apalagi penonton sampai ketawa, aduh di dunia teh paling hese gitu, paling hese. Nah makanya insya Allah nanti suatu saat saya sih berdoa. Saya pernah berdoa sama dia loh, sama Kang Agung sendiri. Insya Allah Kang, dia ngomong ke sini, Pak Nana nanti insya Allah bagian saya nggak tahu, mungkin nanti satu frame, satu kontrak kerja di detek. Amin, makanya doain terus kalau Insya Allah. insya Allah amin ya rabbal alamin. Insya Itu Allah. tadi kembali ke peran itu dipoles sama sutradara atau emang pure nyiptain sendiri? Nah itu pure nyiptain sendiri. Bagaimana kematangan kita, karena sutradaranya bilang begitu kita mau take, Pak saya hanya seorang dalang, saya baca skrip, bapak ini berjejer di depan, adapun yang memainkan, yang menjual ke penonton bukan saya. Betul. Silahkan bapak-bapak, penonton senang, main bagus, bisa tiap hari saya tayangin di TV gitu. Nah itu Kalau- dapat dari mana kalau gitu dong? Kalau kan dengan kata lain berarti nyari sendiri. Iya. Itu kalau gitu dapat dari mana peran itu? Itu kadang-kadang kita kan baca naskah dulu ya. Oh naskahnya seperti ini, sinopsisnya ada di atas, ya kita baca dulu, terus seperti apa sih ini karakter yang diminta gitu. Kalau untuk karakter sendiri Kang Agung di situ kita mainkan apa yang kita punya aja. Misalnya Kang Agung nih karakternya pingin bocor banget, atau pingin misalnya Kang Agung lebih tentang gue main idiot aja nih, gue kayak orang cengok gitu. Kadang-kadang itu yang menjual ke penonton, karena penonton nanti nunggu nih yang idiot belum nongol juga, kadang-kadang gitu, itu yang menjual. Ya. Nah seperti adalah, jangan nggak usah disebutin ya namanya, ada karena pemirsa udah cinta sama dia, apapun itu yang dia ditonton, Ya. ditunggu sama pemirsa. Saya lain lagi sekarang yang lagi boom ya, emak-emak terutama ya, adalah sinetron di salah satu TV di RCTI juga, itu benar-benar boom karena Salah satu TV tapi RCTI ada sebutin. Nah itu Nah itu, Ya, nggak apa-apa itu. nah itu seorang MC, seorang karakter seperti ini nih yang dibutuhkan di sitkom itu seperti ini. Dadakannya Kang Agung, improvisasinya, cuma bukan improvisasi dialog ya, improvisasi tekstur tubuh, gimmick itu improv. Terus kita mainkan apa yang ada. Semuanya kalau di TV itu, kalau untuk sitkom itu, yang di depan kita, misalnya Kang Agung lagi satu frame dengan saya, yang ada di badan saya propertinya Kang Agung. Yang ada di badan Kang Agung berarti properti saya. Betul. Saya mainin kerahnya, saya mainin sabuk, sepatunya apa segala macam. Kalau di sinetron serius kan propertinya meja, gelas segala macam gitu udah disiapin. Kalau di komedi itu properti yang kita bawa. Nah gitu. benar-benar berarti harus benar-benar cerdas ya. Harus benar-benar Otak kanan harus bergerak, benar-benar. harus berbicara. Harus berbicara. Iya. Karena di sitkom itu kalau menurut saya ya 2 kali lipat susahnya daripada drama ya, serius. Kalau drama kan sesuai naskah gitu ya. Iya, ya seperti dulu kita waktu di calling di drakor ya, pemirsa, kita enak-enak saja sama bukan Lee Min Ho, cuma
Lohimin. Gitu. Pemela. Ini saya pun mau cerita sedikit. Saya Nah, pernah maka, syuting maka, bareng maka. sama Pak Nana di Iya, salah iya. satu hutan di Sukabumi. Itu bener-bener hutan. Luar pemirsa, biasa. subhanallah. Becek Ya. sampai ada yang jatuh. Iya. Kita tidur. Hmm. Tidur tuh bener-bener basah kuyup. Itu hujan asli. Hebatnya asli. sutradara. Hujan asli dibikin adegan. Ya. Akhirnya kita basah-basahan beneran, kotor-kotoran beneran, Iya. dan lain sebagainya. Dia pulang kedinginan. Aduh, sampai ada ya teman kita ya, nggak usah dibilang namanya, sampai tangannya begini, sampai pulang begini. Benar. Aduh, itu drop. Tapi insya Allah habis lebaran tayang kali ya. Amin. Habis tayang di bioskop. Justru denger mah pas lebarannya itu buat debut karena filosofi kopi Ben dan Jody 1, 2 itu boom, mudah-mudahan 3 dan tonton ya di bioskop kesayangan Anda. Nih adegan yang paling saya seneng, dia itu ceritanya naik mobil ditembakin. Ya dia tuh, boleh dong ceritain, itu kaget beneran atau acting ketika ditembakin mobil? Kaget beneran pertama gini atau Kang Agung nih, gimana kita nggak kaget beneran ya? Itu jalan kan bukan jalan yang Real permanen jalan, kan, iya. itu jalan buatan. Buatan, Itu masih empuk. Kalau misalnya belum kita ditemakin, Tembaknya beneran. ditembaknya beneran sekalipun kaca pecah di Iya. dalam ya, takut kena mata, itu mah kurang seberapa, takutnya sieun teh mobil nanti balik. Selesai pemirsa. Berarti itu bukan acting ya? Bukan acting. Sionya. Kita teh bagus perannya mah daripada diriung-riung balik. Gitu ta. Lo pokoknya mah kesannya sama dia itu di lokasi syuting udah Saya segala pengen nostalgia dong dengan Pak Nana. Ceritanya Ya. Pak Nana jadi ustadz Boleh. di sinetron yang 2 tahun ke belakang. Oh iya Dingin iya. Tahun. Pernah boom ya, Nah, pernah boom ya. Jadi saya mau boleh acting ya, adu acting sedikit. Oh boleh atuh Pak mangga. Nana jadi Pak Ustadznya. Silakan. Ceritanya pokoknya kumaha brehna udah. Aku mah Brena ya. Ya pokoknya gini deh, saya jadi ustad di sini Kang Agung yang bangkar warahnya, yang mau diajaknya gitu ya. Nah saya teh lagi ngagenggereukeun lah. Ngeliat ke situ aja Pak atau gini? Bagus kalau untuk rekaman ke sana aja. Ke sini. Gini aja deh. Boleh. Pak Ustadz. Kenapa sih Pak Ustadz nyuruh istri saya harus bertobat? Dia itu sumber uang saya. Ngapain harus disuruh-suruh gitu? Astagfirullahaladzim, Kang Agung, dengar nih ya, seorang suami kalau membiarkan istrinya berlaku sesuatu dilarang agama, itu tanggung jawab suami, Kang Agung. Udah. Tanggung jawab suami. Sekarang itu saya susah nyari kerja Pak. Sekarang istri saya yang lagi kerja. Kan anak saya harus makan, listrik harus dibayar. Nah kebetulan istri saya yang bisa kerja. Lalu kenapa Pak Ustadz gitu? Astagfirullahaladzim, Kang Agung, kalau ini saya seorang ustaz. Maaf, saya tidak mengklaim saya seorang ustaz. Cuma saya tahu peraturan hukum. Ini harus disampaikan. Istri Kang Agung itu salah. Dan Kang Agung itu sebagai suami harus memperbaiki, bukan malahnya mendorong istri berbuat sesuatu yang salah. Aduh, Pak Ustadz punya otak enggak sih? Kalau istri saya nggak kerja, anak saya bisa makan? Anak saya bisa makan nggak? Coba pikir. Pak Ustadz mau ngasih saya makan. Sementara anak saya harus sekolah. Nah, istri saya ini yang sedang nyari uang. Udah deh Pak Ustadz, gak usah ikut campur, apalagi bawa-bawa nama Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, itu Gelonya. itu pemirsa, saya flashback kembali 2 tahun yang lalu. Saya di situ Ustad karena saya gini loh, ada kejadian. Saya teh kalau diceritain mah malu. Saya tuh jadi ustad. Ini nih Balaka Cinong ini biasa ngasih tahu. Enggak. Itu kejadian benar-benar, ya Allah kata saya teh. Ini kejadiannya saya lupa nggak baca atasnya. Begitu loh, saya ditunjuk-tunjuk karena di depan orang rame saya ditunjuk-tunjuk. Aduh kurang ajar, saya marahin dia. Gung, lu biasanya ngasih tahu gua cicing wae kunaon sih, malah jawabannya bari ngopi. Apa nah main maca tuh.
Ya itulah pemirsa, apa namanya, saya sama dia alhamdulillah dari awal kita ketemu sampai saat ini saya belum pernah ada sesuatu yang mudah-mudahan untuk kedepannya dan selamanya saya nggak ada kejelekan apapun itu dengan dia, karena kalau kita ketemu wah itu udah boom banget lah, apalagi dia ya, ketawanya khas banget. Saya masih ingat justru kalau nggak ketemu dia kalau dia lagi ada di acara sepi aja duar padahal klipon masih dipakai. Sampai boomernya, Wow. waduh. Sampai boomer, sampai soulmate, itu siapa yang ketawa? Nah ini dia kerjaannya. Ya gitu. Oke, untuk vlog kali ini sekian dulu dari saya. Tonton terus di YouTube-nya Kang Nana Sunan. Kang Nana Sunan tong hilap tah. Amin. Nanti di sini komen di bawah, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Silahkan untuk pemirsa yang membutuhkan MC, yang membutuhkan apa protokol host, udah eta nih. Iya. Nih, Insya Allah. Insya Allah. Kalau untuk budgetnya ke saya aja nanti. Pan saya gimana harus kebagian. Jadi manajer ya. Nah, gitu. Oke, untuk pokoknya mah untuk nyunatan, ulang tahun, nikahan, kawin perak, ada ya Kang Agung kawin perak ya? Ada. Kawin perak, kawin emas, apa namanya MC prewedding atau apa namanya teh ada satu lagi yang tuker cincin ya? Iya. Nikah mangga tuh Tunangan. cincin. Tunangan eta. Silakan calling ke melalui saya ke Kang Agung. Nanti saya sampaikan ke beliau. Kalau untuk harga ya alah beda-beda dikit lah rezeki Pan Hakim. Iya. Oke pemirsa, tetap pantang di channelnya Nana Sunan. Oke, Kang Agung terima kasih udah ada di vlog saya. Udah diundang juga. Nanti kita cerita lagi yang panjang lebar di lokasi syuting yang lain. Semoga kedepannya pemirsa juga saya juga Kang Agung sehat, panjang usia dan diberkahi rezeki oleh Allah. Oke, sekian dulu. Tetap pantang channel Nana Sunan Official. Like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Sama-sama.